Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan subbab selanjutnya ya, yaitu seperti pertemuan sebelumnya, tetap menentukan golongan dan periode suatu unsur. Kemarin kita sudah menentukan yang kalau dia golongan utama atau unsur-unsur utama. Nah, sekarang saat dia golongan B. Yang kemarin itu golongan A, unsur utama. Sekarang yang golongan B, unsur-unsur transisi. Itu ada di sistem periodik unsurnya ya, yang tengah-tengah. Yang di video sebelumnya saya bilang kalau golongan B itu adanya yang di tengah. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan tahu nih cara menentukannya gimana. Nah, ini dia. Jadi, ciri-ciri unsur tersebut yang termasuk dalam golongan B atau unsur-unsur transisi adalah nanti saat dikonfigurasi elektronnya, itu dia muncul orbital D. Nah, kemarin saat golongan A atau unsur-unsur utama, saya bilang ya, nanti dikonfigurasinya akan berhenti di orbital S atau SP. Nah, tapi kalau di golongan transisi, golongan B, unsur-unsur transisinya itu, nanti di konfigurasi elektronnya dia akan berakhir pada orbital D. Nah, nanti dia berakhirnya di orbital D. Nanti kita bisa masuk ke contoh. Nah, polanya seperti ini nanti. NS, S-nya itu orbital S ya, yang ada di sini. Nah, N-1D. Maksudnya gini, N itu jumlah kulit ya, nomor kulit nih. Kulit 1, 2, 3 itu N-nya. Misalkan N-nya kita ganti 4. Nah, misalkan N-nya 4. 4S berapa gitu elektronnya, 4S2 biasanya. N-1, karena di sini 4, berarti N-1 berarti berapa? 4-1, 3 ya. Jadi 3D nanti elektronnya berapa gitu. Jadi kita bisa lihat di contoh. Nah, kemarin masih ingat ya, ini bedanya kalau golongan A itu berhenti di orbital S atau munculnya hanya orbital S atau S dan P. Nah, tapi kalau unsur golongan B, unsur transisi, itu berhenti di orbital D. Nah, nanti kalau yang kemarin yang golongan A itu kan biasanya kalau orbital S-nya keisi 2 berarti golongan 2A. Terus S2P1 berarti golongan 3A. Nah, ini di golongan B pun seperti ini. Jadi seperti ini. NS2, N-1D1. 2 tambah 1 adalah jumlah elektron valensinya 3. Berarti dia 3B. Kenapa B? Karena sudah ada orbital D. Nah, S2D2. Berarti ini juga 4B. 2 tambah 2, 4. Dan seterusnya. Nah, ini 2 tambah 7. Oh, ada pengecualian di golongan 8. Jadi, dia akan masuk ke golongan 8B jika jumlah elektron valensinya 8 sampai 10. 8 sampai 10. Berarti kalau elektron valensinya 8, 9, dan 10, dia akan masuk ke golongan 8B. Nih, lihat seperti ini. NS2, elektronnya 2 tambah N-1D6. 2 tambah 6 adalah 8, sehingga dia golongan 8B. Nah, yang ini S2D7. Jumlah elektron valensinya adalah 9, tapi dia tetap masuk ke golongan 8. Nah, yang ini S2, elektronnya 2 tambah 8, 10 jumlahnya. Dia juga masih masuk ke golongan 8B. Jadi ingat ya, yang lainnya sama. Kalau jumlah elektron valensinya 3, berarti 3B. Seperti kemarin yang golongan unsur utama. Tapi kalau di golongan 8B itu pengecualian. Kalau dia jumlah elektron valensinya 8, 9, dan 10, dia akan masuk ke dalam golongan 8B. Seperti itu ya.
Nah, sama ini di golongan 1B-nya itu jika jumlah elektron valensinya adalah 11. Ini kita lihat ya, ini 1B. S2 tambah D9. Berarti berapa? 2 tambah 9, 11. Nah, dia jadi golongan 1B, termasuk golongan 1B. Nah, kalau elektron valensinya berjumlah 12, 2 tambah 10. Ini maaf ya, ini salah tulis ya. Ini D10 yang ini. Ini D10, 2 tambah 10, 12. Nah, jadi golongannya golongan 2B gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya, anak-anak. Nah, ini dia. Misalkan, tentukan golongan dan periode dari unsur Fe26. Ini nomor atom Fe adalah 26. Langkah pertama adalah kita membuat konfigurasi elektronnya. Nah, dari sini ya. 1s2, 2s2, lanjut ke 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nah, terus kita menghitung kalau di golongan B itu polanya apa? Ns sama N-1D. Jadi, orbital S dan D yang di konfigurasi terakhirnya itu harus diikut sertakan. Jadi kita nggak hanya menghitung si D-nya saja. Jadi kalau kemarin unsur utama itu kan cirinya adalah kulit terbesar gitu ya. Kalau ujungnya di 4s2, oh berarti kulit paling besar ya 4 gitu. Tapi di golongan B itu harus mengikuti pola. Jadi yang diikut sertakan adalah orbital S dan orbital D-nya. Jadi orbital S sebelum orbital terakhirnya. Orbital terakhir adalah D kan? Nah, tapi yang diikutsertakan untuk menghitung elektron valensinya adalah orbital S yang di depannya pun diikutsertakan. Jadi sesuai polanya Ns2, N-1, D gitu. Nah, ini kan polanya seperti ini ya. Berarti Ns. Nah, kulit terbesarnya adalah 4. Berarti 4s2. Di sini ya, 4s2. Nah, terus yang diikutsertakan lagi yang mana? N-1D, N-1, 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, berarti ini 3D yang ini juga diikutsertakan. Elektronnya berapa? 6. Berarti yang diikutsertakan adalah yang dihitung sebagai elektron valensinya adalah 4s2, 3d6. Nah, yang dihitung elektronnya. Elektronnya jumlahnya berapa nih? 2 tambah 6. 8. Nah, berarti mana yang jumlahnya 8? 2 tambah 6. 8. Berarti 8B. Nah, periodenya itu tetap. Periode itu dari kulit, maaf, ya, kulit terbesar. Dari kulit terbesar pada konfigurasi elektron. Nah, kulit terbesarnya nomor berapa? 4 ya. Walaupun 3 yang di ujung, tapi kulit terbesarnya tetap adalah kulit nomor 4. Jadi ini yang diikutsertakan sebagai periode. Nah, tinggal golongannya. Berarti golongannya adalah 8B. Nah, sekarang contoh yang lain ya. Misalkan SC21. Nah, 21 elektron valensinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Ini kita hitung 10, 20, 21. Nah, terus kita tentukan golongan. Tadi golongan dari elektron valensinya yang dihitung dari pola golongan B, Ns N-1D. Berarti yang mana? Ini ya. Jadi atau lebih gampangnya pokoknya kalau di golongan, kalau udah ujung konfigurasi elektronnya D, itu pasti dia golongan B. Jadi kamu cara menghitung elektron valensinya langsung aja nih. Si S sama D yang di ujung diikutsertakan, dihitung elektronnya. Tapi kalau di ujung konfigurasi elektronnya bukan orbital D, berarti kamu ikut ketentuan seperti di unsur utama, yaitu kulit terbesar yang diikut sertakan untuk menghitung
elektron valensinya. Jadi kalau ini ya, 4s2, 3d1. Kita jumlahkan elektronnya. 2 tambah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Karena di ujungnya orbital D, pasti dia golongan 3B. Nah, ini sesuai pola ini ya. S-nya 2, D-nya 1. Dia golongan 3B. Periode tetap dari kulit terbesar. Kulit terbesar adalah nomor 4, kulit keempat. Jadi periodenya 4. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Ini ada satu lagi contohnya. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Misalkan tentukan golongan dan periode dari atom atau unsur Cu29 nomor atomnya. Langkah pertama kita tentukan konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ini baru 18, lanjut lagi berarti ke 4s2, baru 20. Selanjutnya adalah 3D, 3D 9, karena kita nomor atomnya 29. Nah, ini udah terlihat jelas ya, ujungnya adalah orbital D. Berarti yang depannya juga orbital S-nya harus kita hitung elektronnya untuk menentukan si golongan. Jika kita hitung, 2 tambah 9. 2 tambah 9 adalah 11. Cari nih di sini. Atau kalian ingat aja, oh 11 berarti 1B karena nggak ada nih golongan 11B gitu. Jadi yang diikutin hanya satunya, kan 11, satu-satu kan. Nah, yang diikutkan hanya si angka 1 di belakangnya. Nah, kalau jumlahnya 12, ini tadi salah ya, D10 harusnya. 12, berarti kan nggak ada juga nih golongan 12B. Semua golongan kan hanya 1 sampai 8 gitu. 1 sampai 8A, 1 sampai 8B. Jadi 11 atau 12B itu nggak ada gitu ya. Jadi tinggal kamu lihat, oh 12 ujungnya 2, oh berarti dia 2B gitu. Jadi ini S-nya 2 tambah D-nya 10, berarti 12B, maaf 2B ya. Nah ini jumlahnya 2 tambah 9, 11, berarti adalah 1B golongannya. Tinggal tentukan periode. Periode adalah kulit terbesar. Kulit terbesarnya nomor 4. Berarti kulit keempat. Paling besar, berarti periodenya 4. Gitu. Nah, sudah ya. Nah, kalian setelah menonton ini, kalau ingin ada ditanyakan, boleh langsung tanya. Karena seperti biasa, pertemuan selanjutnya, saya akan kasih latihan soalnya. Jadi, jangan malu bertanya ya. Karena kalau kalian malu bertanya, subbab yang kalian tidak paham itu akan menumpuk gitu. Dan karena kimia itu tipenya berkelanjutan gitu, seperti matematika ya. Jadinya kalau kamu ketinggalan yang ini, nanti kamu nggak ngerti nih di yang bab selanjutnya gitu. Jadi nggak usah malu atau gimana, tanya aja gitu. Kalau memang belum paham gitu. Kalau malu di grup, boleh japri. Seperti itu ya anak-anak. Ya sudah ya, video kali ini sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.